Ketua, terlepas dari bagaimana MK nanti Mahkamah menempatkan kesaksian Pak Firman ya dan Pak Hendrik, saya mau dapat beberapa klarifikasi atau penjelasan. Pertama, tadi kan di awal Pak Firman Subagio menjelaskan mengundang banyak sekali ya organisasi. Itu yang diundang itu dijawab langsung saja Pak. Yang diundang itu untuk membahas prolegnas atau membahas naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak saja Pak, jangan ditanya Pak. Yang kita bahas itu adalah pertama ada sosialisasi prolegnas dan kedua ada pembahasan mendengarkan rapat pendapat umum itu masukan-masukan daripada masyarakat yang mulia. Masukan terkait dengan prolegnas. Yang pertama ada yang terkait dengan prolegnas, sosialisasi itu sudah menjadi tugas daripada badan legislasi ketika ada sebuah rancangan undang-undang yang dimasukkan dalam prolegnas. Dan berikutnya setelah kami di Panja itu kita mendengarkan dari para stakeholder untuk memberikan masukan dan saran dan pendapatnya. Demikian yang mulia. Terkait dengan prolegnas. Yang pertama kami sosialisasi tadi adalah prolegnas dan yang berikutnya setelah Panja itu mendengarkan para stakeholder tentang masukan pendapat dan usulan terkait dengan tentang RUU Cipta Kerja. Nah, Nah, ketika Bapak mendengar pendapat dan usulan itu, yang disampaikan ke mereka itu, apakah ide awal untuk Undang-Undang Ciptaker, atau naskah akademik, atau draft rancangan Undang-Undang Ciptaker? Yang disampaikan adalah sudah substansi yang mulia. Jadi bukan lagi naskah akademis, bukan lagi yang lainnya, tapi mereka memberikan masukan-masukan sesuai dengan aspirasi dari organisasinya masing-masing yang mulia. Enggak, pertanyaan saya, yang Bapak sampaikan ke organisasi itu, ide akan adanya Undang-Undang Ciptaker, yang dulu kan Cipta Lapangan Kerja ya, atau naskah akademiknya, atau draft rancangan undang-undangnya. Itu kan berbeda semuanya. Baik yang mulia, karena posisi kami adalah mendengarkan aspirasi usulan mereka, jadi kami tidak menyampaikan hal tersebut. Jadi kami hanya mendengarkan. Belum ada bahan yang disampaikan ke mereka ya, begitu ya? Iya, karena memang kami tidak menyampaikan itu dan mereka itu datang untuk menyampaikan aspirasi kepentingan organisasi masing-masing. Iya, karena itu penting saya tanyakan Pak, bagaimana mungkin DPR menyampaikan itu kalau draftnya dan segala macam ini kan usul inisiatif pemerintah ya. Makanya saya tanyakan tadi, apakah Bapak itu mensosialisasikan prolegnas atau naskah akademik atau rancangan undang-undang? Nah itu perlu kejelasan. Tapi tadi tidak ada ya rancangan undang-undangnya, apalagi naskah akademiknya ya? Tidak ada yang mulia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu dapat penjelasan dari Bapak berdua adalah terkait dengan poin berikutnya. Ketika terjadi perbedaan pendapat ya dalam untuk mencapai persetujuan bersama, itu kan ada dua fraksi yang walk out atau meninggalkan ruang sidang itu. Menurut tatib DPR, kalau ada yang itu kan diupayakan dulu untuk melakukan musyawarah. Di tatib DPR-nya begitu. Nah, sepengetahuan Bapak itu sudah dimusyawarahkan enggak dengan dua fraksi yang walk out itu Pak? Udah ada musyawarah enggak? Baik, terima kasih yang mulia. Karena pada tahap pengambilan keputusan di tingkat 1, dari dua fraksi tersebut ikut menyetujui terhadap rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang. Namun di dalam proses politiknya ketika paripurna mereka berpendapat lain, sehingga ketika itu sudah akan diambil keputusan untuk melakukan musyawarah mufakat dan mereka tetap melakukan walkout dan akhirnya forum secara menyeluruh meminta kepada pimpinan untuk melanjutkan
pembahasan dalam paripurna untuk mengambil keputusan. Demikian Yang Mulia. Kalau saya tidak salah di tatip DPR itu, kalau ada yang berbeda pendapat lalu dilakukan rapat tertutup untuk melakukan musyawarah ya. Nah pertanyaan saya, musyawarah itu ada atau tidak? Sebelum, tadi sebenar itu Bapak. Jadi orang walkout atau tidak itu tidak mempengaruhi. Tapi kan mekanisme internal itu dibawa dulu ke musyawarah, lalu kemudian kalau musyawarah tidak tercapai, baru proses itu bisa diterima secara formal. Ada enggak musyawarahnya? Terima kasih Yang Mulia. Seperti yang kami sampaikan, dari meja pimpinan menawarkan untuk dilakukan musyawarah waktu itu. Namun dari dua fraksi tersebut tetap memilih melakukan walkout. Sehingga untuk peserta paripurna tetap minta dilanjutkan di dalam pembahasan pengambilan keputusan. Jadi sudah ditawarkan untuk melakukan musyawarah mufakat, tapi dari dua fraksi tersebut tetap memilih untuk walkout. Demikian Yang Mulia. Jadi sudah ditawarkan musyawarah mufakat, dua fraksi itu tidak mau menempuh jalur itu, tetap walkout itu? Benar Siap begitu ya? Yang Mulia. Nah ini nanti mungkin Pak Ketua, saya usulkan fraksi yang walkout kita undang saja untuk mendengarkan kejelasan sekitar walkout itu. Itu usul saya, nanti bisa kita bahas. Nah yang ketiga, yang terakhir, Pak Firman. Kalau Bapak baca putusan Mahkamah Konstitusi 92 ya, tahun 2012, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2012, kalau dibaca itu disebutkan di situ, kalau usul inisiatif rancangan undang-undang itu datang dari Presiden, maka kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu, daftar inventarisasi masalahnya itu dibuat oleh DPR. Nah, saya mau tanyakan, ketika pembahasan bersama kemarin itu, siapa saja yang bikin daftar inventarisasi masalah di DPR itu? Baik Yang Mulia, sebagaimana mekanisme di dalam pembahasan rancangan undang-undang, masing-masing fraksi selalu menyampaikan daftar inventarisasi masalah dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Jadi setiap fraksi ya, Pak Firman ya? Siap Yang Mulia. Nah, ini saya perlu ingatkan DPR, Pak Firman, mumpung kita ketemu, kalau dibaca putusan 92 tahun 2012 itu, DIM yang dibahas dengan Presiden kalau RUU-nya dari pemerintah itu atau wakil pemerintah itu adalah DIM DPR, Pak. Jadi, semua DIM yang ada fraksi-fraksi itu harus dibahas dulu menjadi DIM DPR. Itu putusan Mahkamah Konstitusi, Pak. Maka dikenal di dalam putusan itu pola pembahasan bipartit. Kalau undang-undang itu menyangkut DPR dan Presiden, tidak melibatkan DPD. Kalau dia melibatkan DPD, itu dikenal dengan pola pembahasan tripartit. Nah ini perlu diingatkan lagi Pak, ini putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena apa? Agar ketika pembahasan bersama itu, yang bicara itu atas nama institusi Pak, bukan atas nama fraksi. Saya hanya mengingatkan aja, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi soal ini. Nanti tolong didiskusi, dibaca lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2012 yang mengatur bagaimana proses pembahasan rancangan undang-undang dengan persetujuan bersama rancangan undang-undang itu. Kalau itu diikuti, pembahasan akan jadi lebih sederhana, Pak. Nah, tidak seperti yang terjadi hari ini. Kalau pemerintah berpendapat, nanti ada fraksi A, fraksi B, fraksi C. Nah, menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu, nanti mic-nya itu hanya ada mic DPR satu, ada satu lagi mic-nya Presiden. Jadi semuanya bicaranya atas nama DPR, bukan atas nama fraksi-fraksi. Nah, saya mengingatkan saja, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu ada, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, Yang Mulia, ya, masih telah ada. mengingatkan kami, namun tentunya kami sampaikan bahwa DIM fraksi tersebut telah dikompilasi menjadi DIM DPR RI untuk dibacakan pemerintah Yang Mulia. Namun kami DPR, terima kasih Yang Mulia telah mengingatkan kami, dan kami akan sosialisasikan lagi kepada fraksi komisi-komisi lain Yang Mulia.